Ya, struktur rangka batang atau SRB di sini kita bisa menganalisis secara eh, struktur statis tak tentu, struktur statis tertentu ataupun struktur statis tak tentu. Nah, di dalam statika ini batasannya adalah kita menganalisis struktur rangka batang hanya dengan struktur statis tertentu, begitu ya. Jadi dikatakan SST atau struktur statis tertentu. Nah, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa bisa dihitung dengan sigma M, sigma P, dan sigma H. Gitu ya. Selanjutnya adalah kalau untuk rangka batang, kita bisa meninjau atau dikatakan ini adalah SST, itu jika yang pertama adalah memiliki statis tertentu luar. Apa itu statis tertentu luar? Yaitu yang pertama adalah kaitan dengan reaksi, gitu ya. Jadi jika reaksi tumpuan R itu lebih kecil daripada 3, maka strukturnya labil. Kemudian jika R sama dengan 3, strukturnya stabil dan statis tertentu. Selanjutnya jika R-nya adalah lebih dari 3, strukturnya adalah stabil dan statis tak tentu. Gitu ya. Jadi kalau SST itu adalah struktur statis tertentu, kalau SSTT itu adalah struktur statis tak tentu. Begitu ya. Ini tidak bisa diselesaikan dengan hanya sigma M, sigma B, dan sigma H saja. Gitu ya. Kalau SSTT. Tapi kita nanti akan mempelajari mengenai struktur statis tertentu. Begitu. Selanjutnya ini tadi adalah statis tertentu luar. Kemudian yang kedua adalah statis tertentu dalam. Nah, jika di dalam struktur rangka batang itu kita memiliki M itu member, kemudian J adalah join, kemudian R adalah reaksi. Gitu ya. Maka dikatakan M ditambah R sama dengan 2J atau M sama dengan 2J min R. Itu adalah statis, struktur statis tertentu. Jika tidak memenuhi ini, itu tidak statis tertentu. Gitu ya. Atau dikatakan dia tidak stabil. Begitu. Sebagai contoh, saya memiliki struktur seperti ini, rangka ini. Maka di sini
Ini untuk dalam saja, maka supaya reaksinya ada 3, kira-kira saya memberikan apa? Supaya R-nya sama dengan 3, maka saya punya apa dan apa? Sudut sendi sama roll, Pak. Betul. Jadi, misalkan ini adalah roll, ini adalah sendi, begitu ya. Maka di sini reaksinya hanya ada 1, P, di sini ada 2, P dan H, misalkan begitu. Maka reaksinya ada 3. Gitu ya. Selanjutnya, membernya berapa? Di sini. 1, 2, 3. 3. Ya. Selanjutnya joinnya berapa? A, B, C. 3 juga. Maka M ditambah dengan R sama dengan 2J. Ini sudah terbukti 3 ditambah dengan 3 sama dengan 2/3. Maka struktur ini adalah SRB, struktur rangka batang yang stabil dan statis tertentu. Contoh lainnya, misalkan saya memiliki seperti ini, kemudian saya memiliki tumpuannya adalah seperti ini, gitu ya. Selanjutnya adalah kita hitung R-nya ada 3, yaitu P, P, dan H, gitu ya. Kemudian membernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gitu ya. 7, gitu. Oke. Kemudian apa lagi yang belum? Joinnya ada A, B, C, D, E. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Maka kita buktikan lagi. M ditambah dengan R tambah dengan 2J. Maka M-nya adalah 7 ditambah R-nya adalah 3 sama dengan 2 kali 5. Maka ini pun juga bisa kita selesaikan dengan statis tertentu. Sama, ini adalah untuk struktur rangka batang yang stabil dan statis tertentu. Gitu ya. Maka di sini kita bisa menyelesaikan dengan sigma M, sigma V, sigma H untuk reaksinya. Selanjutnya untuk gaya dalam nanti bagaimana? Kita seperti mempelajari fisika, yaitu ada keseimbangan. Misalkan ini adalah sumbu X dan Y, ini X, ini Y, maka nanti ada sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0. Ini adalah keseimbangan yang kita gunakan untuk menghitung struktur rangka batang. Sampai di sini dulu ada yang ditanyakan? Tidak ada?
Saya lanjutkan dengan contoh soal. Ya, saya memiliki seperti ini. Kemudian di sini tumpuannya adalah sendi dan di sini adalah roll, gitu ya. Kemudian bebannya adalah P, ini 1/2P, di sini adalah P, di sini adalah 1/2P. Gitu. Kenapa bisa muncul setengah P? Karena begini, biasanya kalau misalkan ini kan atap, begitu ya. Nah, kan yang setengah ini ditumpu oleh ini, yang setengah ini ditumpu ini, setengah ini ditumpu oleh atasnya juga, maka di sini jadi P, maka kemudian yang kanan ditumpu oleh yang kanan. Itu, nah bisa muncul seperti itu. Dan ini adalah sebenarnya kalau teman-teman kemarin pernah mempelajari ada beban merata, beban terpusat gitu ya. Di dalam struktur rangka batang, nanti beban yang bekerja hanya di join begitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan ini bentuknya apa, tapi kenapa kok bebannya titik begitu? Ya karena Anda supaya bisa menghitung kalau Anda dikasih beban merata, bisa menghitung tapi harus menguraikan dulu di kanan berapa, di kiri berapa, di ujung berapa, di ujung kanan berapa, di ujung kiri berapa, gitu ya. Makanya bisa muncul seperti ini. Oke, misalkan P-nya adalah 100 kg. Kemudian ini jaraknya adalah, ini saya buat 4 meter, supaya mudah. Kemudian di sini adalah 3 meter, gitu ya. Maka jika ini ada alfa, sin alfanya adalah berapa? 0,6. Kemudian cos alfanya adalah 0,8. Betul tidak? Jadi ini adalah 3, ini 4, maka di sini ada 5. Ini adalah 0,6, cos 0,8. Itu. Selanjutnya adalah kita menomori, misalkan ini join-nya adalah join join A, join B, join C, join D. Gitu ya. Selanjutnya kita menghitung reaksi terlebih dahulu. Reaksi itu bisa dihitung dengan sigma momen. Gitu ya. Jadi reaksi dari tumpuan A dan B. Gitu. Reaksi dari tumpuan A dan B. Yang pertama, jika saya ingin mencari reaksi di A, maka saya buat sigma momen di B sama dengan 0. Kan gitu ya. Gaya-gaya semua menuju ke B. Kalau model seperti ini, gaya batang nanti tidak dihiraukan terlebih dahulu. Hanya reaksi saja dan beban-beban yang bekerja. Jadi saya asumsikan ini adalah VA. Misalkan di sini ada HA. Kemudian di sini adalah VB. Gitu ya. Maka sigma MB sama dengan 0 yang pertama VA. VA ke arah B. Maka VA dikalikan dengan 8. Begitu. Kemudian dikurangi dengan setengah P. 50 dikali dengan 8. Begitu ya. Kemudian ada lagi yang bekerja, ini P min 100 karena arahnya berlawanan jarum jam, maka min 100 dikalikan dengan jaraknya adalah 4, begini ya. Selanjutnya ada lagi, ini boleh plus, boleh minus, tetapi jaraknya adalah 0. HA ke sana. HA ke sana kan arahnya 0. HA balik 0. Kemudian ada lagi yang sebelah sini, misalkan 1/2 dikali 0 sama dengan 0. Maka kita dapatkan di sini 8 VA sama dengan, ini langsung saya pindah luas sana, ini tidak ada, berapa ini 400,
ditambah dengan 400. Gitu ya. Maka PA 800 per 8 sama dengan 100 kg arahnya ke atas. Oke. Kemudian ada yang menyelesaikan biasanya menghitung sigma MA terlebih dahulu, gitu ya. Sigma MA terlebih dahulu untuk menghitung reaksi. Sebenarnya itu hanya opsi untuk nanti kontrol, tapi tidak apa-apa. Sigma MA sama dengan 0, maka semua jarak-jarak, semua gaya-gaya menuju ke A, kan begitu ya. Semua gaya-gaya menuju ke A. Maka saya memiliki ini jaraknya 0, tidak saya tulis sudah sekarang. Sekarang ini P dikalikan 4, yang sebelah sini adalah plus 1 per 2 P dikalikan dengan 8, yang sebelah sini adalah min PB dikalikan dengan 8, gitu ya, sama dengan 0. Maka ini yang saya pindah ruas, tapi saya tukar sekalian, 8 PB sama dengan 4P plus 1 per, atau ini tinggal 4 plus 4P sama dengan 8 dikali 100 per 8 PB. Maka PB adalah 100 kg, arahnya ke atas. Nah, memang itu untuk mencari reaksi. Tapi kalau misalkan di dalam kuis atau apa, supaya mudah, misalkan Anda sudah menyelesaikan dengan sigma MB, mencari reaksi vertikal DA, misalkan Anda langsung gunakan sigma V sama dengan 0, gitu ya. Andai kata ini belum Anda hitung, tetapi Anda sudah menghitung yang pertama, kita bisa mendapatkan nilai PB, kan begitu. Jadi sigma V sama dengan 0, reaksinya apa saja? PA ke atas, positif PA. Kemudian dikurangi 1 per 2P, dikurangi P, dikurangi 1 per 2P, gitu ya. Plus PB arahnya ke atas, gitu ya. Nah, andai kata yang sigma MA Anda tadi belum dihitung, maka misalkan saya masukkan di sini. PA-nya kita sudah dapat 100 kg dikurangi 50 dikurangi 100 dikurangi 50 plus PB sama dengan 0. Nah, begitu ya. Maka PB sama dengan, ini saya pindah ruas semua, ini 50, maaf ini 50, 200 dikurangi dengan 100, gitu ya. PB sama dengan 100 kg, arahnya ke atas juga. Jadi ini dengan ini sudah kontrol. Jadi perhitungannya sudah benar, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita sudah tahu bahwa reaksi vertikal HA sama dengan 0. PA sama dengan 0. PB sama dengan 0. Gitu ya. Selanjutnya, kita menghitung gaya dalam suatu, sebentar. Oke. Kita menghitung gaya dalam suatu rangka batang ini tadi. Gitu ya. Kita sudah dapat VA, HA, PB dapat. Kemudian sekarang kita nomori batangnya terlebih dahulu. Jadi nomor batang ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan dengan menghitung gaya batang pada join. Jadi kita menghitung setiap join. Jadi di join A. Nah, di join A kita memiliki gaya apa saja? Join A. HA
meskipun 0 tetap saja kita tulis gitu ya. PA arahnya sudah benar ke atas. Kemudian di sini saya memiliki batang berapa? Nah, ini yang penting. Yang pertama selalu kita mengasumsikan bahwa gaya, karena ini vektor ya, karena ini vektor itu maka berlawanan gaya itu pun nilainya juga berlawanan, gitu ya. Maka kita selalu mengasumsikan menjauhi titik supaya mudah. Yang belum diketahui nilai batangnya itu adalah menjauhi titik. Jadi di sini kita memiliki gaya S3. Kemudian yang di sini ada gaya S1. Gitu ya. Dikatakan S3 adalah gaya batang 3. S1 adalah gaya batang 1. Gitu ya. Nah, kemudian di dalam menghitung reaksi gaya dalam ini yang saya sampaikan tadi, kita hanya memiliki 2 persamaan. Maka jika dalam satu persamaan ada 3 yang tidak diketahui, maka kan tidak bisa. Jadi begini, kita hanya memiliki 2 persamaan, maka yang kita akan cari maksimum berapa variabelnya? Berapa? 2. Iya, betul Mbak Karissa. Jadi kita hanya memiliki 2 persamaan, jadi maksimum kita bisa mencari 2 gaya batang, kan begitu ya. Nah, kalau misalkan di sini ada S1, S3 gitu ya. S3 ini karena kita hanya memiliki arah sigma X dan arah sigma FY. Kan begitu. Maka ini harus kita uraikan terlebih dahulu yang S3. Yang S3 kita uraikan seperti apa? Berwarna hitam. Maka yang di sini adalah saya uraikan ke atas. Ini menjadi apa? S3. Ini kita uraikan menjadi ke atas menjadi S3 sin alfa, karena ini alfanya gitu ya. Kemudian yang ke arah sana lagi S3 cos alfa. Ya, oke. Selanjutnya adalah ya sudah, kita sekarang sudah bisa mulai menghitung. Misalkan saya langsung gunakan sigma fx sama dengan 0 gitu ya. Apa saja komponennya? Oh, ada yang terlewatkan. Beban ini harus dimasukkan juga ya. Beban ini harus dimasukkan juga. Ada beban ke arah bawah 1/2P. Gitu ya. Sigma fx sama dengan 0. Apa saja komponen penyusunnya? Misalkan di sini HA, arahnya ke kanan adalah positif, ke kiri adalah negatif. Maka HA ditambah S1 ditambah S3 cos alfa sama dengan 0. Nah, di sini kira-kira kita bisa menyelesaikan persamaan ini atau tidak? Tidak, Pak. Oke, betul. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan persamaan ini karena apa? Dalam satu persamaan yang tidak diketahui S1, S3, maka kita tidak bisa menyelesaikan. Maka kita lanjutkan yang persamaan satunya terlebih dahulu. Sigma Fy sama dengan 0. Komponennya apa saja? PA gitu ya, ke atas. Kemudian asumsi untuk S3 adalah plus S3 sin alfa. Kemudian apa lagi? Min 1/2P sama dengan 0. Gitu kan ya? Jadi hanya ada 1, 2, 3. PA, S3, dan S3P. Nah, ini kita sudah dapatkan PA-nya adalah 100. Kemudian S3 sin alfanya kita dapat ditambah 0,5
S3 gitu ya, dikurangi dengan 50 sama dengan 0. Maka 0,6 S3 sama dengan ini 100 pindah jadi min, ini 50 pindah jadi positif. Maka 100 min 100 ditambah 50. Maka S3 adalah 0,6 tadi itu kan 3 apa namanya? 3/5 ya. Maka kalau saya balik di sini adalah 5/3 dikalikan dengan min 50. Gitu ya. Maka S3 adalah 250/3 min. Kalau misalkan awalnya kita selalu mengasumsikan tadi menjauhi titik. Kalau di dalam struktur rangka batang menjauhi titik ini adalah tarik. Tetapi hasilnya adalah min. Maka sebenarnya dia adalah mendekati titik. Begitu ya. Jadi karena asumsinya tadi kita menjauhi titik itu adalah tarik gitu, tetapi hasil perhitungannya adalah min. Maka asumsi awal tadi itu adalah kebalikannya. Jadi sebenarnya dia adalah batang tekan begitu. Tetapi di dalam persamaan fx ini, meskipun kita mendapatkan min gini, nanti kita tinggal memasukkan saja. Lain kalau misalkan nanti di titik D atau di ya hanya titik D saja. Oke, saya lanjutkan dengan persamaan sigma fx sama dengan 0. Saya lanjutkan di sebelah sini ya. Karena f sigma fx sama dengan 0, HA-nya adalah 0, S1-nya kita cari, S3 cos alfa. S3-nya kita sudah tahu, plus gitu ya, tetapi S3-nya nilainya adalah min 250/3 gitu, dikalikan cos alfa itu adalah, saya gunakan yang ini sama dengan 4/5, ini adalah 3/5. Dikalikan 4/5, oke, sama dengan 0. Maka S1 min, begitu kan ya. Ini tadi 50, jadi ini 5, 200/3 sama dengan 0. Gitu. Maka S1 adalah 200/3. Ini adalah tarik. Ini adalah tekanan. Oke, sampai di sini dulu ada yang ditanyakan. Silakan. Belum ada? Saya lanjutkan ya. Oke. Setelah join A gitu ya. Join A, kita lanjut kemana? Kalau misalkan kita ke join C, yang tidak diketahui 2, S1-nya sudah. Sebenarnya juga bisa. Join D pun juga bisa. Karena apa? Yang tidak diketahui adalah S5 dan S4. Gitu ya. Tapi yang mudah dulu itu adalah di join C. Saya beranjak ke join C. Gitu ya. Jadi di dalam join C, itu kita memiliki, jadi S1 adalah tarik, begitu kan ya. S1 adalah hasilnya positif. Kita mengasumsikan
Oke, kita mengasumsikan awalnya dia menjauhi titik, karena itu adalah tarik. Kemudian hasil perhitungannya pun juga positif, sesuai yang kita asumsikan. Maka kalau misalkan di dalam join C, itu juga S1-nya adalah tarik, maka dia harus menjauhi titik juga. Gitu ya. Intinya adalah, jika itu menjauhi titik, maka itu adalah tarik. Jika mendekati titik, itu adalah tarik. Mendekati titik itu adalah tekan, gitu ya. Kemudian ini adalah S1, kita sudah dapat nilainya. Kemudian saya mencari S4, gitu ya. Kemudian untuk asumsi, kita mengasumsikan S2. Jadi dalam join C, S4 saya asumsikan naik, S2 saya asumsikan ke kanan, gitu. Atau menjauhi titik. Semuanya menjauhi titik. Gitu. Selanjutnya adalah kita S1-nya sudah ketemu tadi berapa ini? 200/3. 200/3. Nah, di sini kita bisa menghitung sigma fx sama dengan 0. Kan gitu ya. Ini menjauhi titik, tetapi secara koordinat kartesius dia akan ke kiri. Jadi jangan bingung ya, setelah Anda sudah menggambar ini, kemudian Anda tinjau secara koordinat kartesius itu apa? Ke kiri. Maka nilainya di sini menjadi min S1, kemudian plus S2 sama dengan 0. Gitu. Maka S2 sama dengan S1. Sama dengan 200/3. Nilainya positif sesuai yang kita asumsikan, maka dia adalah tarik. Gitu ya. Selanjutnya adalah sigma Fy sama dengan 0. Itu tidak ada beban, hanya ada gaya saja, maka S4 sama dengan 0. Dipahami? Oke. Ada yang tanya? Ini join C. Saya lanjutkan dengan join D. Ya. Ada yang tanya? Silakan. Tidak ada. Oke. Join D. Saya tadi mendapatkan nilai dari S3 itu adalah tekan. Seperti yang saya sampaikan, S3 tekan itu maka mendekati titik, dan begitu. Jadi di sini adalah S3. Kemudian untuk S5-nya saya asumsikan menjauhi titik. Kemudian S4 kita tetap bisa menggambarnya S4. Oke, kalau misalkan di sini adalah sudutnya alfa, maka saya uraikan di sini adalah apa ini? S3 cos, kemudian saya uraikan sebelah sini S3 sin, gitu ya. Yang ini pun juga ini sudutnya sebelah sini, maka ke sana S5 cos turun, di sini adalah S5 sin, gitu ya. Kita menghitung sigma fx sama dengan 0. Apa saja? Oh, ada yang kelupaan. Ini di sini ada. Sigma fx sama dengan 0, apa saja komponennya? S3 cos alfa ke kanan, ditambah S5 cos alfa juga.
Ada lagi? Tidak ada, sama dengan 0. Maka S5 cos alfa sama dengan min S3 cos alfa. Maka S5 sama dengan min. S3-nya tadi adalah 250 per 3. Jadi di sini adalah tekan. Perhatikan di sini, kenapa saya memasukkan nilai S3-nya hanya nilainya saja. Karena apa? Karena setelah saya mengetahui di sini adalah tekan, begitu ya. Kemudian saya pindah perhitungan join, saya merubah perhitungan join, saya pindah join begitu ya. Saya sudah sesuaikan kalau dia itu adalah tekan, maka nilai negatifnya hilang. Saya hanya menyesuaikan arahnya seperti apa. Gitu ya. Kalau misalkan di dalam join D, saya gambarkan dia menjauhi titik gitu. Awal ini menjauhi titik, maka saya harus tetap memasukkan nilainya nanti S3 adalah min 250 per 3. Tetapi kalau saya sudah merubah arahnya, sebenarnya dia adalah mendekati titik, ya sudah, saya hanya mengambil nilainya saja, 250 per 3. Begitu ya. Dikatakan itu, karena dia adalah tekan atau tarik. Seperti itu. Oke, saya yakin Anda pasti bingung. Kenapa kok Pak ini menjauhi titik, mendekati titik kok bisa tekan tarik begitu? Begini, ada free body diagram. Ini saya gambarkan satu dulu. Batang 3 gini ya. Ini batang 3 gini. Dikatakan dia tertarik, oke? Dikatakan dia tertarik itu karena apa? Karena di sini ada gaya seperti ini. Di sini juga gaya seperti ini. Gitu kan? Karena ini adalah S3. Ini adalah S3. Loh, kenapa kok menjauhi titik, Pak? Ini tekan ya? Oke, saya rubah aja kalau gitu. Kalian sudah tahu. Ini tekan, ini adalah tekan. Gitu ya. Kalau tertarik adalah seperti ini, kalau tertekan adalah seperti ini. Kemudian di join modelnya bagaimana? Karena di pribadi diagram, join itu ada di sini. Join itu pun juga ada di sini. Maka supaya ini menjadi stabil, maka ini kan begini. Tuh. Ini itu S3, ini pun juga S3. Ini S3, ini pun juga S3. Kemudian S1-nya di mana? S1-nya karena tadi tarik, maka sebelah sana. Begitu. Ini adalah S1. Batangnya di mana? Batangnya di sini. Maaf. Sudah saya gambarkan di sini. Karena tarik ini begini, S1. Gitu ya. Di sini adalah S1. Maka di sini pun juga ada S1. Join-nya di mana? Join-nya di sini. Anda lihat, kita itu menghitung di sini. Kita tadi juga menghitung di sini. Kita tadi juga sudah menghitung di sini. Begitu ya. Maka nilainya ini di sini mendekati titik ternyata. Asumsi awal tadi kan kita menjauhi titik, tetapi nilainya adalah negatif. Setelah tahu nilainya negatif, maka sebenarnya dia adalah mendekati titik. Begitu. Di sini pun juga sama. Ini adalah mendekati titik. Seperti itu ya. Maka di sini adalah tekan. Gitu. Silakan, ada yang ditanyakan. Jadi tadi ada S4, di sini ada S5. S5 karena awalnya asumsinya kita tadi juga menjauhi titik, ternyata negatif, maka dia adalah seharusnya mendekati titik atau tekan. Kalau di sini seperti ini, maka kemudian untuk ke batangnya pun juga diberikan gaya yang sama tetapi berlawanan arah. Kemudian ini adalah batangnya. Bisa dipahami? Tidak apa-apa, nanti kalau tidak latihan soal memang bingung.
Pak, Oke, saya ingin ya, bertanya. silakan. Ya, silakan Mas. Itu tadi di join A kan pertama S3-nya itu ini apa? Pertama-tama Nih, umpamanya menjauhi ditarik. titik. Iya, Ya, menjauhi titik ditarik. Ditekan ya? ditarik. Asumsi awal menjauh. Setiap kita melakukan perhitungan, asumsi awal menjauhi titik atau tarik. Itu adalah asumsi awal semua tarik. Gitu. Oke, kemudian Eh Bentar Pak, kalau menjauhi titik itu ditarik. tarik. Menjauhi titik itu ditarik. Oke, terus kan setelah dihitung kan ternyata itu S3-nya ditekan kan. Iya, betul. Lalu kenapa waktu pas di join D-nya dia seperti ditarik lagi Pak gambarnya? JND, bukan. Ini JND. Ditarik itu Ya, mendekati ya? Mendekati. ditarik itu ya gini. Tarik itu menjauhi. Semakin ditarik semakin panjang, maka semakin jauh. Ditekan Oh, mendekati. Ya, ini loh. Ini kan ini titiknya, Mas. Ini titiknya, kemudian asumsi awal ditarik. Ternyata dia hasilnya tekan. Maka saya pindah ke D, ini join D kan ya. Ini titiknya ada di sini. Maka ini adalah S3-nya tekan, mendekati. Itu ya, oh iya, Pak. paham ya? Jadi kalau sudah, ini tadi awalnya adalah ditarik atau menjauhi titik gitu. Ternyata nilainya negatif gitu. Kalau misalkan saya pindah ke join D, tetap saya gunakan menjauhi titik, saya negatifnya harus dimasukkan. Tetapi kalau misalkan arahnya saya ubah mendekati titik atau ditekan, itu maka saya hanya memasukkan angkanya saja. Ya, gitu ya. Jadi kemudian dalam perhitungan ya sudah, ini S3 jangan dipikir dulu negatif atau positifnya, karena kita tadi sudah mengetahui bahwa kita hanya masukkan angkanya saja. Ya sudah, kemudian pada saat perhitungan sesuaikan saja koordinat kartesius gitu ya. Kanan atas itu adalah positif, kiri bawah itu adalah negatif. Seperti itu ya. Oke, Iya, memang Pak. kalau tidak latihan soal nanti teman-teman bingung. Ada lagi yang ditanyakan? Ada lagi yang ditanyakan. Nanti dikatakan free body diagram adalah seperti ini. Ini. Jadi ini titik, ini batang. Ini harus sesuai dan ini harus nol. Istilahnya begitu. S3 di sini kan sama dengan S3 di sini. Sama dengan S3 di sini juga, sama dengan di sini juga gitu. Kalau tidak nol ya itu ada sesuatu yang salah gitu ya. Atau ya tidak imbang. Jadi perhitungan kita kadang salahnya di perhitungan keseimbangan ini. Ada yang ditanyakan? Ini S4-nya di sini. Meskipun nilainya 0 ya. Oke, saya gunakan ini saja. Ada yang Permisi Pak, tanyakan? saya izin bertanya. Iya, silakan Mbak. S3 itu berarti di join A sama join D itu sama-sama tekan ya? Hasil akhirnya sama-sama tekan. Tapi pada saat awal kita tidak tahu kan, pada saat di A, maka kita asumsi awalnya adalah tarik. Gitu. Asumsi awalnya adalah tarik. Dengan kalau perhitungan digambar, menjauhi titik. Itu adalah asumsi awal. Baik. Pada Makasih, akhirnya Pak. tekan. Iya, ya, betul. Pada akhirnya tekan. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan Mbak. Yang S4-nya itu kan 0 kan, Pak? Nah, Iya. kalau misalnya digambar gitu berarti berupa garis lurus saja, Pak. Nggak perlu ada Iya, garis saja, nggak ada nilainya. Betul. Mas, Ada lagi yang ditanyakan bahwa sebenarnya ada pertanyaan selanjutnya, tapi memang itu, Pak, itu kan S-nya 0, gayanya kan 0. Kenapa nggak usah dipakai aja? Ada yang tanya gitu nggak? Kira-kira. Iya, Pak. Iya, gitu ya. Pak, aneh sih, ngapain sih gayanya 0 dipakai aja? Gitu. Ya. Oke.
Sekarang saya kembalikan ke sini. Kembalikan ke mana ya? Ini dia. Saya kan tadi memiliki struktur itu stabil, statis tertentu atau tidak. Dia stabil atau tidak. Kita kembalikan ke sini lagi. Ayo kita cek sama-sama bahwa ngapain sih batang 0 kok tetap dipakai? Nah, ini jawabannya dari sini. Jadi di sini reaksinya tetap ada 3, begitu ya. Kemudian membernya ada sudah tadi sudah kita hitung belum sih? Belum ya. Oke. Membernya ada 5. Joinnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Begitu kan ya? Selanjutnya apa? M ditambah R sama dengan 2J. Gitu ya. 5 ditambah 3 sama dengan 2 kali 4. 8 sama dengan 8. Maka di sini adalah strukturnya stabil dan statis tertentu. Kalau misalkan membernya nggak ada yang 4 ini, maka R sama dengan 3, M-nya jadi 4. Kemudian J-nya 1, 2, 3. Coba cek. 3. Ya, jadi kalau misalkan ini, begini ya. Ini kan R-nya ada 3 di sini. Kemudian di sini, kemudian M-nya 1. Oh, M-nya 3. 1, 2, 3. Oke. Kemudian di sini adalah J-nya 1, 2, 3. Kalau di sini tetap stabil statis tertentu. Tetapi jika ini bentangannya panjang, biasanya gitu. Misalkan ini saya hilangkan, maka anggapan ini batang sendiri, ini batang sendiri, ini batang sendiri. Begitu ya. Itu maksud saya tadi. Maka di sini adalah menjadi R-nya tetap 3. Kalau ini masih M ditambah R sama dengan 2J masih sesuai. Tetapi kalau misalkan seperti ini, karena batangnya ini dihilangkan, kan gitu ya, batangnya saja dihilangkan, tetapi ini tetap merupakan batang sendiri-sendiri, maka R3, kemudian J-nya adalah 1, 2, 3, 4, ini karena ini join, kemudian apa lagi? M-nya 4. Maka M ditambah R sama dengan 2J. M-nya 4 ditambah R-nya adalah 3 sama dengan 2 kali 4. Kan ini tidak sama dengan. Maka ini adalah struktur tidak stabil. Itu ya. Maka meskipun gaya batang 0 itu adalah dipakai supaya apa? Strukturnya stabil. Gitu. Mas, Mbak. Ya. Ada yang ditanyakan lagi? Sudah jam 18. Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Izin bertanya, Pak. Ya. Jadi sebenarnya kalau tanda minus plus mengenai tarik-menarik tuh, tarik sama tekan tuh, nggak dipakai dalam perhitungan ya, Pak? Kalau perhitungannya tergantung arah kanan-kiri itu aja, Pak. Kalau pindah join, tidak dipakai, Mas. Tetapi kalau di dalam join itu dipakai. Contohnya apa? Ini. Di dalam perhitungan kan begini. Saya katakan kalau pindah join tidak dipakai. Jadi join A ketemunya adalah min 250. Tetapi di dalam join D itu saya hanya gunakan 250 saja. Ya. Tapi kalau di dalam perhitungan satu join ini tadi ya digunakan karena apa? Dia masih dalam satu keseimbangan atau asumsi yang sama. Asumsi awal yang sama dia tarik
ternyata dia min, maka di perhitungan sigma fx-nya ini saya masukkan min. Iya, dipahami ya? Jadi kalau misalkan pindah join, kalau saya menghitung di join A itu dapatnya adalah min 250/3, pindah join D, maka minnya hilang. Tetapi kalau masih di dalam join A, saya menghitungnya mendapatkan min 250, maka untuk persamaan lain yang tetap sama di join A-nya, maka saya masukkan juga min 250. Begitu ya, Mas? Oke, Pak. Ya, kami ya. Ya nanti setelah ini akan saya unggah mungkin satu soal ya, mungkin yang mudah-mudah kayak gini saja dulu supaya teman-teman bisa latihan gitu ya. Oh, ini saja deh saya tambahkan. Meskipun ini sebenarnya Zoom saya tidak terbatas waktunya. Oke, saya sekalian ini saja. Saya memiliki ini agak reaksinya nanti akan digunakan semua. Kenapa seperti itu? Kita memiliki misalkan plat kanopi gitu ya. Plat kanopinya seperti ini. Gitu. Selanjutnya di sini ada yang simetris saja, yang mudah berikut. Atau begini, yang ini 4, ini 3, maka ini 5. Kurang 1 katanya. Ini saja. Ini 4, 4, 3. Oh, ini harusnya 6. Ini 6. Oke. Supaya ini. Tapi tumpuannya begini. Tumpuannya ada di sini. Kita kan ini kanopi ya, saya sampaikan tadi kanopi ini atap gini ya. Maka yang memegangi ini kan bukan di sini. Karena ini bawah kan harus kosong, ini cantilever. Maka di sini saya memiliki rollnya di atas. Ini. Kemudian di sini adalah sendi. Gitu ya. Oke. Kemudian kita cek dulu deh. Ini adalah A, ini B, kemudian C dan D. M-nya ada 1. Satunya saya mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. J-nya ada ini. A, B, C, D. J-nya 4. Kemudian D-nya, ER-nya ada 3. Kemudian M-nya ada 5. Oke, M plus R sama dengan 2J. Masuk. Bebannya ada, saya gunakan di sini saja 100. Di sini juga 100. Gitu. Oke. Nah, reaksi yang di sini pun juga sesuai dengan arahnya ini. Dikatakan PB nanti gini ya. Ini pun ke arah sana. Ini pun ke arah sana. Gitu ya. Ini adanya ke atas atau bawah ini. Hanya buat ke atas. Jadi, oke, saya bantu untuk menghitung reaksinya saja. Saya katakan ini VA. Gitu ya. Karena ini VA begitu ya. Ini VA. Selanjutnya adalah sigma MB sama dengan 0 ke arah sini. VA dikalikan dengan ini tadi 4, 4, ini 6. Supaya ini setengahnya ini 3. VA dikalikan dengan 6. Selanjutnya ini arahnya itu adalah arah horizontal. Kalau ini arahnya adalah vertikal. Gitu ya. Maka plus 100 dikalikan dengan 4 plus lagi 100 dikalikan dengan 8. Maka VA sama dengan min 400 min 800 per 6. Gitu ya.
sama dengan min 200. Nah, ini sama. Awalnya saya asumsikan ke kanan. Ternyata PA-nya adalah ke kiri. Ini adalah asumsi awal. Maka ini adalah hasilnya adalah sebenarnya dia ke kiri. Selanjutnya adalah sigma MA sama dengan 0. Gitu ya. Sigma MA sama dengan 0. Berapa ini? VB. Ini adalah VB ya. Meskipun seperti ini VB. Ini HB. Oke. VB berlawanan min dikali 6. Kemudian ini menuju ke A. Jarak horizontalnya saja. Plus 100 dikali 6. Kemudian maaf 4 plus 100 dikalikan 8 sama dengan 0. Maka 6 VB sama dengan ini langsung saya pindah ruasnya. 400 ditambah dengan 800. VB sama dengan 1200 per 6 sama dengan 200. Ternyata asumsi dari VB ini benar, begitu ya. Tekanan. Nah, karena ini strukturnya agak kayak 3 dimensi gitu ya, bukan 3 dimensi sih sebenarnya, karena X dan Y-nya itu semua ada komponen reaksinya. Gitu ya. Nah, kita cek sekarang kalau seperti ini. Sigma X sama dengan 0. Untuk keseluruhan struktur. Untuk keseluruhan struktur. Maka kita punya apa? PA ke kanan. Ini asumsi dari gambar ini kan ya, saya gunakan asumsinya. PA ke kanan, maka PA. Kemudian VB ke kanan juga. Plus VB sama dengan 0. Gitu ya. Kemudian VA ternyata nilainya adalah negatif. Min 200 plus 200 sama dengan 0. Terbukti bahwa reaksi ini adalah benar. Satu lagi sekarang yang belum. Nah, sekarang kita akan memiliki sigma F Y sama dengan 0. Apa yang belum tahu? HB dong ke atas, ya. HB. Kemudian lainnya apa? Min 100 turun ke bawah. Ini min 100 lagi. Sama dengan 0. Maka HB adalah 200 ke atas. Jadi reaksi ini ada. Nah, sekarang tugas Anda adalah mengerjakan atau membuktikan reaksi ini. Reaksi ini kalau struktur seperti ini itu bisa dibuktikan dengan cara Anda menyelesaikan persamaan dengan titik buhul yang pertama di titik C atau join C. Selanjutnya setelah join C ketemu, kemudian Anda harusnya bisa mendapatkan S1 dan S4 gitu ya. Selanjutnya setelah join C, kalau ke sini pun bisa, ke sini pun juga nggak bisa, karena anggapannya apa? Anggapannya ini saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu, begitu kan ya. Kalau misalkan langsung dengan join itu maksud saya. Maka setelah join C, Anda beranjak ke join D, gitu ya. Anda bisa mendapatkan S3, bisa mendapatkan S5, gitu ya. Oke. Kemudian dari join D, Anda bisa ke join A. Join Anda bisa dapat apa? Reaksi PA. Kemudian S2. Gitu. Nah, kemudian di yang terakhir 4 join B. Ini sebenarnya sebagai kontrol saja karena S3 S1 sudah dapat di sini. S3 juga sudah dapat di sini. Kemudian S2 sudah dapat di sini. Kemudian Anda di join B ini untuk mencari PB dan HB. Nah, ini adalah tugas Anda. Nanti harus sesuai dengan hasilnya ini. Itu ya. Oke, video ini setelah ini berakhir nanti kan video akan cepat saya unggah. Ada lagi yang ditanyakan? Mana soalnya tadi?
Ada lagi yang tanyakan? Hah? Silakan kalau ada yang tanyakan. Tidak ada. Maksud saya ditanyakan tentang tugasnya. Nanti kalau misalkan ada kesulitan dalam mengerjakan tugas, silakan langsung WA saya pun boleh, lewat kelas boleh, langsung ke saya juga boleh, gitu ya, teman-teman. Mana suaranya? Baik, Pak. Iya, Pak. Oke. Ya sudah. Nggak apa-apa, ini latihan. Jadi di C itu nanti paling mudah. Setelah di C, kemudian di D, di A. Mudah kok ini sebenarnya. Kalau tidak dicoba, nggak bisa. Gitu. Ya. Kemudian jangan lupa asumsiin tadi bahwa kenapa yang digambarkan itu kok berbeda ya? Saya bingung. Karena apa? Ini. Kalau di titik itu modelnya yang ini. Benar. Ini view-nya. Kalau di titik itu adalah yang kita gambarkan adalah ini. Tetapi sebenarnya dalam kondisi batang itu adalah ini. Maka kita tadi ya, kalau menjauhi titik itu adalah tarik. Ini menjauhi titik. Loh, ini menjauhi titik. Hasil akhir ya ini ya. Menjauhi titik. Ternyata di sini juga menjauhi titik. Gitu. Tarik ternyata kalau kita kan ke batang, oh iya menjauhi titik tarik. Kemudian mendekati titik. Loh, mendekati titik ini. Ternyata di sini juga mendekati titik, maka dia ada tekan. Gitu ya. Ya. Begitu. Kalau ada pertanyaan lagi, silahkan hubungi saya langsung. Gitu ya. Ini kan kita ketemu lagi dengan saya minggu depan. Maaf, Pak. Jadi nanti dengan, ya silakan. Kalau misalnya catatannya Bapak boleh diupload dalam bentuk foto? Soalnya di video terkadang pecah Pak gambarnya. Oke, ya sudah nanti catatan saya foto, kemudian saya PDF-kan, saya berikan gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih Mbak sudah diingatkan. Ya, memang kadang karena sinyalnya juga ya, ini kadang tiba-tiba tidak bagus gitu, maka jadi blur gitu. Oke, good. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Kita akan ketemu dengan saya kan minggu depan lagi, misalnya seperti itu ya. Atau minggu depan mungkin saya asinkron mungkin. Tapi yang bahasan tentang dari Pak Taufik ya tetap dengan Pak Taufik, dengan saya gitu ya. Oke, good. Terima kasih. Kelas saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.